Pemirsa, info lainnya hadir dari Stasiun Jurangmangu, proyek tunnel yang didirikan oleh pihak swasta yang menghubungkan antara Stasiun Jurangmangu dengan Bintaro Jaya Exchange Mall untuk pejalan kaki sudah resmi beroperasi sejak awal tahun 2024. Lain halnya dengan fasilitas yang didirikan oleh pemerintah, seperti Stasiun Manggarai yang kerap kali mengalami masalah dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perbaikannya. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa proyek yang didirikan oleh pihak swasta terkesan lebih baik dibandingkan proyek didirikan oleh pemerintah? Simak berita selengkapnya bersama reporter kami Muhammad Gandur yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih Takrimatul. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu fasilitas umum yang dibangun oleh pihak swasta atau lebih tepatnya di wilayah Bintaro. Seperti yang Anda dapat lihat pemirsa, ini merupakan tunnel yang menjadi akses pejalan kaki untuk menuju stasiun KRL Jurangmangu dari Mall Bintaro Exchange ataupun sebaliknya. Sedangkan infrastruktur yang dibangun oleh pihak negeri kualitasnya tidak sebagus bangunan swasta. Di beberapa stasiun yang dibangun oleh pihak negeri cenderung lebih sering mengalami masalah. Seperti di Stasiun Manggarai yang cenderung fasilitasnya kerap kali mengalami masalah, seperti eskalator dan lift yang tidak berfungsi, serta proses perbaikan yang memakan waktu banyak. Sejauh ini kita telah membahas bagaimana infrastruktur yang tidak merata menjadi pertimbangan penting dalam pembangunan. Tanpa infrastruktur yang merata, banyak masyarakat yang masih menghadapi tantangan dalam mengakses layanan dasar. Kalau untuk daerah Jakarta ya, artinya Jabodetabek itu kan dekatlah dengan pusat ya. Mungkin perannya pemerintah hanya sebatas akses saja, nggak yang lain-lain karena udah berdekatan. Tapi kalau mintakan di luar Jakarta, artinya luar ibu kota, nah itu perlu. Artinya jarang juga swasta di situ. Contohnya ya mungkin sekarang IKN lah. IKN juga kan nggak mungkin swastanya suruh duluan ke sana. Harusnya pemerintah dulu buat akses. Pemerintah yang sekarang ini ya, kalau menurut saya yaitu adalah sumber daya. Artinya kalau dari sisi negara ini tuh sebenarnya kayak manusianya yang perlu ditingkatkan. Artinya dari sisi kesehatan, sekolah, dua ini penting. Infrastruktur memang digunakan oleh siapa saja. Maka dari itu, pemerintahlah yang seharusnya menjadi penyedia utama dalam fasilitas ruang publik untuk kemudahan masyarakat. Dari Stasiun Jurangmangu, saya Muhammad Gandur dan tim yang bertugas melaporkan untuk Sirine. Tujuan tanah alam berikutnya rangkaian masuk paruh panjang tujuan tanah alam berikutnya. Beranjak dari daerah Tangerang Selatan, selanjutnya terdapat sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan. Kafe yang sebagian besar stafnya terdiri dari teman-teman spesial, namun sudah dilatih dan ditemani saat sedang berkegiatan. Tempat ini tidak hanya membuka kafe, namun juga membuka kelas barista agar dapat diikuti bersama-sama dengan teman-teman spesial lainnya. Kafe dengan filosofi pohon ini memiliki makna ingin memberikan dampak dengan berdedikasi secara inklusif, khususnya bagi kawan-kawan defabel. Bersama rekan kami, Putri Maharani yang sudah berada di lokasi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Tree Story Cafe, lebih tepatnya di Jalan Taman Alfa Indah, Jakarta Selatan, yang tidak hanya menyajikan berbagai hidangan, tetapi juga menjadi tempat yang ramah dan mendukung bagi kawan berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Tree Story Coffee merupakan kafe yang bernuansa homey dan ramah bagi kawan-kawan berkebutuhan khusus, yang di dalamnya terdapat kelas pelatihan khusus untuk mereka. Kelas di Tree Story Coffee sudah mulai dikonsepkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Tree Story Coffee memulai kelas barista pertamanya. Tree Story Cafe ini didirikan karena alasan personal dari salah satu owner yang bernama Christiana Henrietta. Ia mempunyai adik angkat berkebutuhan khusus dan dari situlah muncul ide untuk membuat kafe ini. Dikarenakan terbatasnya pekerjaan dan juga kemampuan yang bisa dipelajari anak difabel, Tree Story Coffee menciptakan ruang untuk mengajak mereka agar dapat merasa diterima dan nyaman. Yang awalnya kayak mungkin agak skeptis dengan kegiatan ini, tapi mungkin daripada anak yang tidak ada kegiatan dimasukin ke tempat ini, lambat laun kita bisa perubahan pola pikir orang tua muridnya menjadi lebih excited ketika anaknya itu punya perkembangan. Ada anak yang fokusnya jadi menjadi lebih baik semenjak ikut kelas kita gitu. Itu rasanya tuh kayak
semua capek ini worth it gitu. Harapan kita sih anak-anak itu punya kesempatan yang sama ya sama anak-anak normal lainnya. Jadi kurikulumnya juga dirancang khusus untuk anak-anak ABK. Diharapkan ke depannya mereka juga bisa diterima di tempat lain juga. Karena kesadaran akan perbedaan yang mulai berkembang, kafe ini membawa perubahan dan menjadi salah satu langkah positif dalam memperlakukan serta menerima setiap individu dengan hormat juga penuh pengertian. Melalui kelas barista yang ada di sini, kawan-kawan difabel belajar bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik dan juga cara membuat serta mengoperasikan mesin kopi dengan didampingi para orang tua. Para staf ahli dan mentor yang berpengalaman pun dihadirkan untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang ada. Dengan diadakannya kelas barista, Three Story Coffee secara tidak langsung membuka jalan bagi kawan-kawan difabel agar dapat membantu mewujudkan cita-cita bagi mereka yang ingin membuka coffee shop tetapi terhalang oleh keadaan. Ada yang bekerja di rumah sakit Mandaya di Puri ya. Baru kemarin saya ke sana tinjau, namanya nanti sebentar lagi datang. Oh, sudah pintar sekali dia. Dia udah bisa handle pakai mesin yang profesional, lamar suko ya. Dia sudah bisa membuat latte art yang simple, foam membuat hati art. Bagi saya luar biasa sekali gitu loh. Aduh, sampai wah, udah bisa akhirnya bekerja gitu loh ya. Walaupun dia penyandang autism ya. Bagaimanapun juga masih tetap dia ada terus ya, tapi dia sudah ada kemajuan gitu loh. Sekian liputan kami tentang Three Story Coffee. Cafe ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pebisnis lain dan wadah berekspresi bagi kawan-kawan difabel lainnya. Demikian laporan dari Three Story Coffee. Saya Putri Marhani Cynthia Dewi bersama kru yang bertugas melaporkan untuk Sirine. Saat ini di Indonesia sedang terjadi tantangan besar dalam mencari suatu pekerjaan. Standar dalam mencari pekerjaan tidak lagi diukur dengan pengalaman dan kemampuan, namun berpenampilan menarik menjadi salah satu faktor tambahan agar dapat dimudahkan mendapatkan suatu pekerjaan. Lalu bagaimanakah hal ini terjadi di Indonesia dan bagaimana respon dari narasumber kita? Mari kita bahas bersama-sama di Bincang Interaktif bersama bintang tamu kita. Salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Takrimatul Maulidia yang akan menemani Anda dalam program Dialog Sirine. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai beauty privilege dalam dunia kerja. Jadi beauty privilege adalah istilah yang digunakan untuk membahas seseorang yang memiliki fisik yang menarik. Dalam dunia kerja, penampilan fisik seringkali menjadi pertimbangan dalam penilaian kualifikasi seseorang. Kali ini kita sudah bersama Kak Olin Monteiro, benar? Ya. Bersama Kak Olin Monteiro ini adalah seorang peneliti, penulis, dan juga seorang produser film. Kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kak Olin, bagaimana pandangan beauty privilege itu? Apa istilah dari beauty privilege itu? Ya, kalau di masyarakat kita biasanya sebutnya standar kecantikan. Jadi itu standar yang memang mungkin ya dibawa oleh turun-temurun. Nah, tapi kenapa ada standar kecantikan ini? Juga kalian harus rajin riset gitu, karena sebenarnya kayak kayak make up gitu ya, atau yang untuk mempercantik wajah itu sejarahnya dibuat laki-laki loh. Jadi jangan salah, kalian harus belajar sejarah ya. Make up itu sejarahnya dibuat laki-laki karena mereka ingin membuat penampilan dari perempuan yang dia miliki menjadi lebih baik gitu. Dan sejarah ini ada di ribuan tahun ya di kerajaan Cina umpamanya. Betul pemirsa, jadi standar kecantikan itu sebenarnya dinilai secara subjektif ya Kak. Ya. Nggak bisa dinilai secara objektif seperti itu saja, dan tentu saja itu menjadi tanda tanya besar bagi kita. Apakah beauty privilege ini mengarah pada diskriminasi atau tidak, ya kan Kak? Lalu menurut pendapat Kak Olin tentang adanya beauty privilege ini dalam dunia kerja, terutama dalam proses rekrutmen seorang karyawan itu bagaimana? Ya, kayaknya dari saya kecil masih seperti itu ya, berpenampilan menarik ya, ada tulisannya syaratnya umur sekian, bahkan umurnya juga nggak boleh tua-tua ya. Paling maksimal 30-an gitu. Perlu berpenampilan menarik. Penampilan menarik. Nah, ini sebenarnya kalau kita di aktivis perempuan, kita bilangnya itu sebenarnya diskriminasi ya. Itu diskriminasi terhadap orang yang tidak seperti itu, yang mungkin dianggap tidak menarik ya. Karena kan kalau di Indonesia, ya itu tadi menarik itu yang harus putih, terang,
kurus, rambutnya lurus, dan kemudian kalau dia gelap sedikit, rambutnya kriwal-kriwal atau dia agak gemuk, itu dianggap tidak menarik ya, tidak bagus, tidak menarik atau kurang sesuai dengan kemauan si perusahaan itu. Dan itu sebenarnya kembali kepada kebijakannya sih. Jadi kalau kebijakan perusahaan itu punya perspektif gender, punya kesetaraan gender, punya mengerti ya si kepemimpinannya ini mengerti soal implementasi HAM gitu ya di masyarakat, ya tidak boleh ada seperti itu syaratnya gitu. Dan jadi kalau ada berarti dia masih belum paham soal kesetaraan, soal keberagaman, bahwa calon-calon pekerja itu sebenarnya bisa beragam, nggak harus seperti itu. Iya, betul, Kak. Lalu dari Kak Olin sendiri, sejauh mana sih kecantikan seseorang itu mempengaruhi peluang karirnya untuk kedepannya? Apalagi dalam dunia kerja kan, Kak? Ya dulu mungkin ya kayak 10-20 tahun yang lalu mungkin agak lebih parah ya. Karena bagaimana itu, Kak? Parah ya karena penampilan itu selalu paling penting gitu. Jadi memang banyak sekali orang-orang dengan penampilan yang lebih baik, yang mungkin dianggap lebih cantik, lebih bagus, itu diterima pekerjaan lebih mudah. Memang ada masanya seperti itu. Dan itu juga kita sangat kecewa ya ada seperti itu. Tapi intinya bahwa di masyarakat kita pun mungkin berbeda-beda ya. Mungkin kalau di Jakarta sekarang lebih beragam. Tapi kalau di daerah lain seperti di Jogja, Surabaya mungkin masih ada diskriminatif, itu kita kurang tahu ya. Tapi intinya bahwa ya balik lagi seperti tadi saya bilang, kalau perusahaannya ini punya kebijakan bahwa dia memilih orang karena otaknya, karena kepintarannya, karena pengalamannya, tentu nggak peduli dia seperti apa kan penampilannya. Nilainya harus sesuai faktor kemampuan dan pengalaman. Harus sesuai pekerjaannya. Dan juga kemudian bahwa ketika sebuah perusahaan punya kebijakan, tentu dia harusnya punya kebijakan yang mendorong keberagaman. Artinya bahwa semua orang di dalam kantor itu boleh kurus, boleh gemuk, boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh keriting, boleh enggak gitu. Jadi intinya bahwa itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat gitu ya di dalam suatu perusahaan dan atau organisasi untuk sadar bahwa hal-hal penampilan ini atau beauty ini bukan sesuatu yang harus dijadikan prioritas di dalam memilih Seharusnya seperti itu, Kak. Tapi Kakak pernah dengar sendiri nggak ada perusahaan yang punya perspektif gender dan memahami pentingnya menghormati setiap karyawan itu, Kak? Ya sudah ada beberapa. Jadi kayak saya sendiri mengalami ya gitu, karena pernah kayak mendaftar gitu ya suatu kegiatan. Gimana kalau kita buat begini-begini, jadi kita kasih usulan, lalu ada konsepnya, dan kemudian mereka juga mendengar sendiri kan pengalaman kita. Oh jadi dulu pernah buat ini ya, oke gitu. Jadi dia melihat kita dari ide-ide kita, dari konsep kegiatan kita, bukan dari penampilan kita gitu. Jadi bukan dari umurnya atau asalnya dari mana gitu. Nah ini juga tergantung organisasinya. Sudah ada beberapa, dan kebanyakan sih memang organisasi internasional ya yang punya perspektif seperti itu. Kalau kayak mungkin sudah ada ya perusahaan yang seperti itu sekarang, tapi kurang tahu juga. Mudah-mudahan sih sudah ada banyak gitu. Betul, Kak. Tapi kita nggak bisa memungkiri fenomena beauty privilege itu kan sebenarnya kita sendiri juga melihat orang berpenampilan menarik itu terlihat lebih mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik begitu kan. Ya, tapi itu disebabkan tidak adanya pemberdayaan terhadap perempuan sendiri. Jadi tentu kenapa kita punya kekhawatiran terhadap beauty privilege itu karena kita di masa pendidikan tidak diajarkan soal itu, bahwa perempuan itu sebenarnya bisa dinilai karena kita punya otak gitu. Bukan karena penampilan kita dan bukan karena kulit kita, bukan karena kecantikan. Jadi ini yang harus dibangun. Jadi sistem pendidikan yang memastikan semua anak, semua warga Indonesia belajar dan punya kesempatan sama, bukan karena penampilannya. Dan itu harus diajarkan sehingga semua orang tuh berdaya. Jangan orang ini nanti nanti kan karena kita tidak dibiasakan begitu. Seperti ini sudah terbentuk mindset kita. Betul, masyarakat tuh sudah terkooptasi lah kita bilangnya dengan konsumsi bahwa kayak gini-gini. Dan mungkin juga saya mau nambahin soal beauty, istilah beauty privilege ini, sebenarnya kita juga harus hati-hati pakai istilah itu karena nggak semua orang mau terlahirkan cantik kan. Maksudnya ya kita nggak bisa menentukan kita nggak bisa dan kecantikan oke, yang cantiknya seperti apa di Papua itu ya perempuan Papua menurut saya cantik dengan mereka rambutnya keriting, kulitnya ada. Ya, jadi kecantikan itu kan relatif. Jadi ada cantik seperti ini, ada yang seperti itu. Jadi kita harus justru biasakan kecantikan yang beragam gitu. Jadi nggak memaksakan bahwa harus
harus nih harus gini so nggak bisa gitu. Jadi anak-anak harus disosialisasikan dari kecil bahwa kecantikan itu beragam, tidak ada satu khusus seperti ini aja nih. Lalu apakah jati diri orang itu dan keberhasilannya itu ditentukan karena dia memiliki beauty privilege, Kak? Sehingga mempengaruhi kepercayaan dirinya buat bekerja dan melakukan aktivitasnya. Balik lagi seperti tadi saya sudah jawab sih, itu tergantung pendidikan dan pemberdayaannya. Jadi seorang manusia itu dibangun karena pendidikannya, keluarganya, masyarakatnya, mungkin teman-temannya juga mempengaruhi. Bagaimana tanggapan Kak Olin dan pesan Kak Olin untuk para wanita juga? Ya, untuk teman-teman perempuan di luar sana selalu fokus kepada belajar yang banyak, kemudian berkolaborasi dan bekerja dengan teman-teman di komunitas yang bekerja untuk isu perempuan atau isu-isu lain yang kalian minati. Untuk kalian bisa belajar langsung ya di isu gerakan kesetaraan gender umumnya, karena di situ itulah kita bisa belajar isunya lebih mendalam gitu. Karena belajar sendiri itu memang lebih susah gitu. Lebih gampang kalau mau pelajari isu-isu soal kecantikan, soal perempuan itu kalau kita ikut di organisasinya itu paling gampang. Dan kemudian juga atau kalau kalian memang tidak bergabung organisasi ya tentu harus selalu mencari tahu ya, mencari buku-bukunya, informasinya di sosial media, nonton di YouTube itu banyak sekali kok itu diskusi soal beauty dan kesetaraan gender gitu. Jadi kita juga fokus mengembangkan diri kita dan jangan terlalu pusing lah dengan pendapat orang lain atau tuduhan orang lain. Jadi kita tingkatkan diri kita sendiri dulu, kita pelajari dan kemudian kita berkolaborasi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi kita bisa berkarya deh, sehingga karya kita jangan terkontaminasi pandangan orang lain. Kita bekerja sesuai minat kita, tapi juga kemudian fokus gitu ya, fokus memperbaiki diri kita, kualitas kita, sehingga kita nggak perlu khawatir sama orang lain. Sukses ya semuanya. Iya, terima kasih Kak Olin. Baik pemirsa, sekian adalah episode Dialog Sirine pada kesempatan kali ini bersama Kak Olin sendiri. Saya Takrimatul Maulidia dan para kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Sesi bincang interaktif tadi menjadi penutup kita pada program ini. Saya Takrimatul Maulidia dan para kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa pada program Sirine selanjutnya.